antitrust saat itu untuk mencabut film dari DNA itu ya, daftar negatif investasi. Betul, itu salah satunya. Nah, pandemi terjadi dan akhirnya kita melakukan berbagai kegiatan ya, dan untuk mendorong supaya film ini kembali pulih, diantaranya adalah mendorong untuk bioskop kembali buka waktu itu, Mas Menteri. Dan juga melalui Dana Pen kita mendukung beragam produksi, praproduksi, dan juga bahkan promosi. Karena banyak film-film yang sudah diproduksi tapi tidak bisa ditayangkan saat itu dan mereka membutuhkan sedikit dorongan lagi dan dalam hal ini promosi supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Dan akhirnya di tahun 2022 kita mendapatkan yang tertinggi viewership dalam sejarah dan 61%-nya adalah film lokal. Nah, jadi inilah yang kita harapkan. Padahal 2022 itu kita masih di tengah-tengah pandemi. Betul, ya? Masih di tengah-tengah pandemi, jadi luar biasa sekali. Nah, dengan kehadiran PP 24, kita betul-betul berharap ini menjadi kelanjutan lah, gebrakan baru juga untuk film industri Indonesia. Nah, dan salah satunya adalah melalui crowdfunding seperti ini. Saya pikir ini adalah suatu terobosan yang baik, sehingga pendanaan yang selama ini juga menjadi isu masalah dalam industri film ini bisa diselesaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di sini ada dari PFN, Bu Suciatan Indonesia, Pak Gunawan Pagaru, ada Pak Edwin Nasir, terima kasih Bro Edwin dan Mbak Alicia Johar, terima kasih. Nanti juga berikutnya Pak Hayun bisa ngundang ini Pak dari Kadin, mereka juga punya badan film juga, dan Pak Nil bisa ngelibatin ekosistem ekonomi kreatif yang saya udah tunjuk Pak Joshua Simanjuntak untuk bisa mengkoordinir sehingga lebih banyak nih. Tapi tadi pagi saya ini lagi breakfast sama Mbak Nur, terus Mbak Nur bilang mau buka 5 cabang buat Nur Corner. Terus saya bilang nggak ada income sebagai menteri kan, income-nya sangat terbatas, saya bilang gitu. Oh nggak usah takut bang, ada B-share katanya. Jadi dia katanya mau sama Pak Hendrik dan B-share. Ini mudah-mudahan bukan hanya F&B. By the way saya invest sedikit di sebuah F&B, investment platform buat F&B, dan mereka make 25 to 30% IRR, which is remarkable ya. Dan sekarang B-share masuk ke film ini meningkat. Justru kita harapkan returnnya baik. Kalau Mbak Wamen sendiri dari pengalamannya berinvestasi di film itu, bagaimana sih prospeknya? Terus risknya kan harus orang ngerti juga. Gimana caranya kita sosialisasi risk untuk investing in film? Iya, banyak yang selalu tanya kan, film sukses tuh bisa mengetahui film sukses itu seperti apa gitu ya. Saya pikir nggak ada 1+1 sama dengan 2. Semua karya itu saya pikir bagus begitu ya. Cuman kalau kita bicara komersialisasi, nah ini pakar-pakarnya ada di sini. Komersialisasi memang yang paling penting adalah di sisi promosi dan marketing, itu juga sangat penting begitu. Dan IP-nya sendiri juga, IP dari film itu sendiri juga sangat penting. Jadi mungkin inilah yang perlu kita sama-sama sosialisasikan kepada masyarakat. Dan sebetulnya dengan ada masuk ke dalam platform seperti B-share ini, nanti ini kan ada pendanaan ya dari masyarakat. Nah, secara langsung sebetulnya ini sudah kita mempromosikan filmnya dulu dari awal begitu. Sehingga ketika nanti filmnya tayang, diharapkan yang kemarin mendukung pendanaannya akan juga ikut nonton dan bahkan akan mempromosikan. Saya pikir ini adalah cara yang juga sangat tepat ke depannya untuk mendukung film-film. Jadi bisa aja mereka jadi investor tapi juga jadi penonton. Betul. Dan karena ingin filmnya sukses ngajak satu RT gitu. Betul. Ikut nonton ya. Betul. Pak Riki emang terbaik.